Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurul Latifah, peserta Latsar CPNS BPSDM Angkatan 1 Kelompok 4 Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk yang pertama, penjelasan tentang wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia atau PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Sejarah selanjutnya yaitu berdirinya atau terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk PPKI. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara hukum. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, di mana sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana NKRI memiliki tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir dalam wawasan kebangsaan yaitu identitas NKRI. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang terakhir, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara, yaitu yang pertama tentang definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan
bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yaitu yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dari pemaparan di atas, diharapkan sebagai ASN dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta memiliki nilai-nilai dasar seperti memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis serta sebagai perangkat sistem karir, di mana fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Demikian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.